Jadi cara belajarnya itu kami teknik belajarnya dengan teknik sentra, Pak. Jadi gurunya itu guru sentra, bukan guru kelas. Jadi ada 9 sentra, Pak. Terus ditambah lagi satu kelas tata krama. Berdiri tahun 2010, dari tahun 2010. Saya bertugas di sini, Pak. Siswanya itu 35 orang. 25 orang? Ya, hari ini tahun ajaran 2023-2024, 275 orang siswanya. Gurunya 19, dengan rasio murid 1:20 per kelas. Jadi kelasnya kelas kecil, satu kelas itu muridnya paling banyak hanya 25, rata-rata 20. Kelas 1 ada 3 rombel, kelas 2 2 rombel, sampai kelas 6 2 rombel, hanya kelas 1 saja yang sampai 3 rombel. Dari segi teknis mengajar mungkin kami agak berbeda, Pak. Jadi cara belajarnya itu kami teknik belajarnya dengan teknik sentra, Pak. Jadi gurunya itu guru sentra, bukan guru kelas. Jadi ada 9 sentra, Pak. Ada sentra persiapan, sentra matematika, sentra bahasa, sentra sains, sentra drama, sentra agama, sentra imtak, sentra olahraga, sentra seni. Terus ditambah lagi satu kelas tata krama. Jadi ada 9 kelas yang akan dimasuki anak-anak itu dalam 1 minggu. 10 kelas ini mereka semuanya akan tercover masuk ke semua 9 sentra dan 1 kelas tata krama. Sejak awal saya bertugas di sini, saya trialkan, Pak, itu. Jadi sebelumnya saya bertugas di sekolah swasta lain, kemudian diminta untuk mengelola sekolah ini. Nah, saya trialkan dengan sistem sentra itu. Awalnya tahun 2014. Nah, dengan berjalannya waktu diiringi dengan persiapan gurunya, Pak. Jadi kalau sekolah sentra itu yang paling penting adalah mempersiapkan tenaga pendidiknya. Sekolah dengan teknik belajar sentra itu harus menghadirkan kegiatan belajar yang variatif. Jadi tidak textbook saja, tapi guru harus menghadirkan beberapa proyek dalam setiap materi belajar. Makanya gurunya di setting guru sentra, bukan guru kelas. Kalau guru kelas kan mengampu semua mata pelajaran. Kalau guru sentra, kalau dia sentra matematika, berarti dia hanya mengeksplor matematika dari kelas yang jadi tanggung jawabnya. Misalnya guru kelas sentra matematika kelas atas, berarti dia hanya butuh mengeksplor semua kegiatan matematika kelas 4, 5, dan 6. Dengan demikian diharapkan bisa menghadirkan kegiatan belajar yang lebih maksimal. Karena idenya itu hanya di satu mata pelajaran. Kemudian ada kegiatan namanya memberikan stimulasi siswa, Pak, dalam setiap kegiatan belajar. Jadi anak-anak ini ketika belajar didampingi guru dengan diberikan stimulasi yang positif kaitannya dengan pendidikan karakter. Terus kami juga mengkonsep penanaman nilai karakter itu dengan berbagai macam jenis kegiatan belajar atau berbagai macam jenis kegiatan bermain. Contohnya kalau kegiatan belajar misalnya di sentra matematika misalnya, nah, selain guru itu menerangkan proyeknya, melaksanakan pembelajaran, ada juga penanaman nilai karakternya. Misalnya ketika kegiatan belajar itu menstimulasi siswa dengan menyampaikan atau dengan bahasa, misalnya pastikan memanfaatkan waktu. Jadi ada time out waktu yang selalu diinformasikan ketika mengerjakan proyek. Terus kemudian misalnya guru menstimulasi jika ingin bertanya dengan teman, gunakan bahasa yang baik. Saling menghargai teman, memanfaatkan waktu, menggunakan alat sesuai dengan fungsinya. Jadi itu prosedur kerja ketika melaksanakan kegiatan belajar. Ada lagi kegiatan lain, misalnya kita punya kegiatan table manner, Pak. Kegiatan table manner itu kegiatan makan, Pak. Tapi anak-anak diperkenalkan perilaku atau karakter mujahid salah satunya dalam kegiatan makan itu. Jadi prosedur kegiatan makan itu disetting prasmanan, Pak, makannya. Jadi anak-anak dikasih pijakan sebelum makan untuk dikasih informasi dulu
kandungan gizi yang akan dimakan, dari makanan yang akan dimakan, kemudian prosedur menggunakan alatnya, ada piring, sendok, centong nasi, dan sebagainya. Kemudian distimulasi untuk mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan. Mereka baru boleh makan sesudah semua temannya dapat makanan. Jadi yang di antrian pertama bersabar untuk menunggu teman sampai terakhir. Kalau yang di antrian terakhir bersabar untuk dapat makanan karena dia di antrian terakhir. Nah, mulai makan itu sampai teman yang terakhir dapat makanan, sehingga seandainya nanti sampai akhir ada teman yang belum dapat bagian makanan, itu masih bisa sharing makanan dengan teman-temannya karena masih utuh dan belum disentuh gitu. Jadi salah satu nilai karakter rukun kompak. Kemudian mujahidnya, mereka harus ambil makanan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sudah di dalam piring wajib habiskan. Bahkan kami pernah ketemu kasus anak yang makanannya tidak dihabiskan, kami tungguin Pak sampai habis makanannya, karena yaitu bentuk dari konsekuensi dia ketika mengambil makanan, dan juga dijadikan sebagai shocking terapinya si anak gitu. Jadi nanti dengan demikian dia akan belajar bahwa nanti lagi kalau kegiatan makan, saya akan memperkirakan makanan yang saya ambil itu ya hanya sesuai dengan saya butuhkan gitu.